Oke, Mas Anwar. Hmm, Akhirnya ada yang bisa tak ajakin ngobrol nih. ya. Aku tuh sebenarnya mau nanya sih, Mas. Simple sih pertanyaannya. Mhm. Aku tuh mau nanya eh postingan BPP yang kemarin Mas Anwar itu, Heeh. yang ngomongin pelatihan-pelatihan Mhm. itu sebenarnya tuh maksudnya gimana? Ya, maksudnya itu adalah Gak apa, ya, santai. ya. Jadi gini Mas, maksudnya itu untuk di awal tahun biasanya Heeh. dari teman-teman IKM itu kan menanyakan mengenai program pendampingan atau pelatihan di BBB gitu ya. Hmm. Ya, itu secara umum memang biasanya kita menyelenggarakan pelatihan. Namun Heeh. eh, dari teman-teman IKM sendiri itu mungkin penasaran Hmm, seperti itu hmm, Mas. hmm. Apa sih yang program apa saja sih yang akan diberikan BPP untuk tahun 2026 ini kayak gitu sih. Oh, berarti tuh soalnya gini, Hmm. aku tuh dapat waktu waktu baby posting itu kan. Iya. Ya karena aku dulunya kan instruktur. Jadi Sekarang juga masih ya? oh, Oh iya, nggak bahkan apa-apa wes. mentor juga kan Ya, Mas. ya banyak banyak teman-teman atau Hmm. alumni BBP yang masih kontekan gitu loh. Mereka nanya, Ya. Mas ini tuh pembukaan pendaftaran atau ini tuh cuma kok kata-katanya kan polling gitu. Oh, Cuman aku nggak berani jawab karena kan aku udah ya. nggak di bagian itu gitu. Apa aku waktu itu bilangnya cuma ya udah diikutin aja, diisi Hmm. linknya. Nah Betul. itu sebenarnya buat timnya Mas Anwar tuh buat apa ya? Memetakan oh pelatihan ini ternyata peminatnya banyak, Iya. peminat ini sedikit atau ini tuh udah ada perencanaannya, Hmm. cuman buat mastiin kalau si pelatihan ini cocok apa enggak tahun ini gitu. Ya. Kayak gimana? Jadi memang mungkin ada yang belum tahu ya teman-teman ya. Heeh. Pendampingan teknis itu sendiri itu adalah layanan BPP ya, program bimbingan Hmm, yang bersifat teknis itu ya. hmm, Jadi tujuannya untuk mendampingi IKM alas hmm. kaki atau produk kulit untuk meningkatkan SDM Mas kayak gitu. Oke. Jadi eh, apa saja yang diberikan pendampingan yaitu meliputi eh, mulai dari proses produksi ya, Hmm, dari eh, desain ya, hmm. desain Desain. hingga sampai tahap manajerialnya seperti itu. Oke, oke. Jadi dari proses desain, pembuatan pola, pembuatan upper dan sebagainya seperti Oke, itu. oke. Nah, kalau tadi ada yang ditanyakan mengenai polling itu ya Mas, Heeh, itu heeh. sebenarnya itu adalah bagaimana kami mencoba merespon kebutuhan IKM. IKM Heeh, seperti heeh. itu, yaitu sama dengan apa yang biasa kita lakukan di BPP untuk need analisis seperti itu ya Oke, kebutuhan. ya ya. Karena pada dasarnya pendampingan itu sendiri atau pelatihan yang kita selenggarakan itu Hmm, eh, bagaimana cara kita menggali bagaimana kita cara menggali bentuknya hmm, atau kebutuhannya itu melalui dua metode seperti itu Mas. hmm, hmm, Nah yang pertama itu melalui bagaimana tim dari pendampingan hmm, atau instruktur hmm, atau siapapun yang terlibat dalam pendampingan hmm. itu melihat di lapangan seperti itu ya. Ya. Bagaimana kondisi real di lapangan, maksudnya itu di dunia industri alas kaki Hmm. berdasarkan eh, experience Heeh. dan apa namanya, kita coba untuk eh, menganalisa gitu loh Mas. Heeh, heeh. Jadi apa yang sedang tren kayak Heeh. gitu. Oke. Kemudian eh, dari situ kita juga ada metode lain yaitu dengan need analysis tadi, Hmm, yang mhm. dimana itu implementasinya itu adalah supaya kita bisa menangkap kebutuhan dunia industri Alas dan kaki. dunia usaha seperti itu. Oke, ya berarti butuh sebagai masukan dari luar gitulah. Mereka butuhnya Betul. apa? Ya. Mungkin ada tren yang terlewat. Orang BPP mungkin eh, terlalu banyak ngurusin kerjaan manajerial jadi nggak tahu trennya sekarang apa Ya, gitu. di samping itu supaya lebih eh, adaptif Mhm, gitu ya, mhm. tepat sasaran Heeh. dan aplikatif Oke. agar sesuai dengan memang yang dibutuhkan oleh teman-teman IKM seperti Oke, itu. oke. Jadi kenapa kita adakan polling Heeh, heeh. itu untuk menjaring aspirasi sebenarnya Mhm. Mas. Apa saja sih teman-teman yang butuh, apa saja yang teman-teman butuhkan Heeh. untuk
jadikan materi pendampingan seperti itu. Oh. Nah, itu sampai kapan Mas polling itu ngisinya? Ada batasnya nggak? Iya benar, untuk polling sendiri memang, kita, agendakan ya, Mhm. sampai tanggal 17 Februari, karena kita 17. perlu untuk menganalisa lagi lebih lanjut, ya, terutama nanti untuk, bagaimana, sesuai skala prioritas gitu ya. Mhm. Terus Ngatur jadwalnya, betul, instruktur biasanya sih agak ribet iya, teman-teman tuh ya. betul sekali, sumber daya manusia yang tersedia dan sebagainya. Termasuk, eee, ini untuk apa ya, merespon lebih cepat kebutuhan industri yang biasanya kan ini musim-musim, bagaimana IKM, eee, me menyelesaikan orderan dan sebagainya gitu, Mas. Oh, oh iya ya peak season lah ya. Ya betul, Peak peak season season. soalnya kan mau lebaran. Biasanya kalau mau Ya, lebaran ya pengalaman dulu waktu ngajar waktu ngajar tuh seringnya kalau pas lebaran mereka agak susah diajak nah, latihan. betul, jadi kita Ya mending mending mereka sih ngejar orderan yang udah pasti ya hasilnya daripada ikut pelatihan. Mungkin ya, mikirnya gitu sih ya. betul, jadi kita menyesuaikan dengan Heeh. kondisi di lapangan seperti Oke, itu. oke, oke. Oke, nah polling itu kan sampai tanggal 17 tuh. Betul, 17 Terus, Februari. itu bakal nanti kalau udah polling diisi kan sama sama Ya, apa ya, calon peserta atau IKM, mhm, dari timnya Mas Anwar kan bakal nyiapin nih jadwal pelatihannya kapan tuh udah ada rencana belum? iya, benar sekali. Jadi setelah polling, Heeh. nah kita nanti akan mencoba untuk, merangkum hasilnya, menganalisis, kemudian, eee, menyusun judul pendampingan sesuai dengan hasil polling tersebut, Mas. Oke, oke. Nah, kemudian, kita akan agendakan yang pertama itu setelah polling nanti ada rekrutmen peserta dulu, Mas. Oh, Nah, jadi hasil dari polling itu mhm, selain untuk menentukan, judul yang akan kita heeh, berikan heeh, untuk layanan pendampingan, yang kedua tentu saja untuk itu tadi, eee, rekrutmen. rekrutmen peserta pendampingan. Nah, berarti kalau seandainya aku ikut polling itu apakah otomatis aku sama kayak daftar juga gitu? Atau seandainya sekarang aku ngisi polling, Ya. berikutnya ketika rekrutmen aku harus ikut rekrutmen lagi gitu atau gimana, Mas? Nah, betul sekali. Jadi mungkin supaya tidak, terjadi Heeh, ini heeh, ya, heeh. persepsi. Jadi yang pertama adalah polling itu teman-teman bisa mengisi lebih dari satu, Mas, judul pendampingan yang Oh, dibutuhkan. oh jadi Ah, betul. iya soalnya gini kemarin tuh ada yang nanyain juga, "Mas aku ikut pelatihan ini deh tahun ini." Cuma aku kan nggak Mhm. bisa Iya, mengiyakan paham, itu bakal bakal dia ikutin apa enggak. Karena betul. kan setahuku dulu tuh bakal masih ada seleksi kan, selain Ya, selain apa sih yang kita kunjungan di awal tahun dulu-dulu tuh ya, seperti survei survei. tadi, Nah, ada betul. survei. Makanya aku nggak mengiyakan. Cuma kemarin kok dia bilang, "Mas, aku udah daftar pelatihan ini nih di BPP," Mhm, gitu. Aku mhm. mikirnya kan bahasanya kan polling, tapi kok udah Iya. daftar gitu. Nah, iya. Ya, seperti itu. Memang untuk polling sendiri itu tujuannya adalah Heeh, need analysis tadi itu, heeh. Mas. Ya, kebutuhan apa saja, judul pendampingan apa saja yang dibutuhkan. Mhm, mhm. Dari situ, responden Heeh, polling ini bisa memilih lebih dari satu. Nah, ya pelatihan. betul. Heeh. Nah, dari situ mungkin kita akan coba, analisis, ya kan. Mhm, Setelah itu, untuk rekrutmen sendiri, itu mhm. tuh, eee, tergantung dengan bagaimana, jumlah peserta, Mas. Per Ah, kelas tuh sekarang berapa sih, Mas? Dulu aku 20 sih terakhir aku ngajar tuh waktu betul. itu. Eee, jadi dengan berbagai macam ini ya, pertimbangan dan Kondisi. analisis Heeh. ya, eee, kita maksimalkan mungkin sekitar 50 orang agar, eee capaian materi yang diterima Mhm, atau mhm. bagaimana peserta dapat, eee, apa, Heeh, menuntaskan bagaimana pembelajarannya heeh, heeh. itu sekitar 15 orang supaya lebih Oh, efektif seperti berarti itu. sekarang sekelas tuh 15 orang? Ya, 15 namun peserta? ya betul sekali. Jadi mungkin, nanti bisa dipersiapkan Mhm, gitu mhm, ya, mhm. setelah polling ini, silakan dicek lagi nanti Heeh, ya, heeh. di-update terus informasinya Berarti untuk bakal diposting lagi nih kalau ada betul, updatean baru? ya, setelah, polling ini nanti Heeh. akan diposting untuk, rekrutmennya, Mas, seperti itu. Oh, berarti rekrutmen nanti nunggu ada informasi ulang buat ikut Betul, ya, oke, oke, seperti oke. itu. Jadi iya sih, mungkin nanti kalau udah mulai open recruitment, nanti Ya, kabarin aku juga. Soalnya kan
Mhm. nggak enaknya kemarin mereka ngubungin aku, jadi Oh mungkin nanti iya, bisa tak arahin, tak bantu arahin, itu dia. iya, Terus, eee, kalau bentuk bentuk pelatihannya bakal kayak gimana tuh udah ada belum sih, Mas? Soalnya kan mengingat tahun mhm, kemarin tuh kan, mhm, kita tahu semua kalau ada efisiensi tuh ya, jadi mhm, pelatihannya kan online. iya, Nah, kalau tahun 2026 nih disusun kayak gimana model pelatihannya? Bentar. iya. Untuk menyusun, bentuk pendampingan Mhm, atau pelatihan ini itu sebenarnya kami sudah, menyiapkan beberapa opsi gitu ya, Mas. heeh, Eee, Namun kita juga akan, pertimbangan beberapa hal, heeh, eee, tidak menutup kemungkinan nanti bisa jadi, masih online ya, ya, karena heeh. kita ingin sebenarnya online itu, kita akan lebih memaksimalkan untuk, eee, apa ya, peserta yang tidak hanya di Pulau Jawa gitu loh, Mas. Maksudnya biar Oh, jadi jangkauannya lebih luas tuh rupanya, seperti heeh, itu. heeh. Nah, seperti itu. Namun, untuk yang sifatnya ada di apa, offline Heeh, atau di apa, di BPP heeh. seperti itu. Nah, ini akan diinfokan di, setelah ada pembahasan lebih lanjut dengan, berbagai macam stakeholder atau Manajemen sama manajemen. manajemen Nah juga ya, gitu ya? betul. Heeh. Jadi belum tahu ya bakal bakal kayak gimana model pelatihannya. Entah Ya, nanti dilaksanakan full di BPP, full online atau bisa jadi kan full separuh-separuh gitu. Waktu mhm, teorinya Zoom, nanti yuk datang ke BPP waktu setengah setengah pelatihannya gitu. Bisa ya, bisa kayak gitu juga sih ya. ya, Jadi belum tahu nih bakal kayak gimana model pelatihannya nanti ya. ya tunggu aja nanti Oke, informasinya. oke. Kita Ya akan buat. soalnya kemarin tuh aku juga bingung kan postingannya tuh kalau dilihat di BPP postingannya kan Ya, habis postinganku deh kalau nggak salah. mhm, Habis postinganku yang ngomongin capaian kinerja, terus ada postingannya Mas Anwar tuh iya yang betul, pelatihan. heeh, heeh. Makanya pada nyamber, Iya, nanya pada, "Lah, aku nggak tahu kalau kalau udah diposting aku malah nggak tahu." Gitu iya, iya, sih. iya, Makanya terus kemarin aku nanya ke apa, timnya Mas Anwar mhm, dari Pak Eko, ya udah mending dijelasin aja biar nggak ada salah paham karena ini masih baru polling buat iya ngumpulin betul, pelatihan apa aja yang bakal iya dilaksanain. betul sekali. Emang sih takutnya dari tim Mas Anwar juga udah ngadain pelatihan ribet-ribet ternyata ini tuh nggak berimbas atau impact-nya Nah, kurang iya kerasa betul gitu. sekali. Bener nggak sih kayak gitu? Iya, jadi kita mencoba berbagai macam, metode atau Mhm, skenario yang lebih, efektif gitu ya, Mas, heeh, heeh. dengan tidak mengurangi esensi dari, bentuk atau tujuan dari pendampingan itu Oke. sendiri gitu. Itu berarti masuknya ke pendampingan apa namanya, Mas? Sepet Namanya kalau sekarang? Kita coba untuk membuat, apa ya, metode secara online, Mhm, namun biasanya untuk supaya lebih aplikatif mhm, ya, mhm. karena pesertanya juga majemuk Mhm, gitu ya, mhm. dari berbagai, eee, jenis, Usaha, usaha ya heeh. kan, Latar belakang juga latar beda-beda, belakang heeh. yang tidak selalu, pengrajin, Mhm, mungkin mhm. ada yang, teman-teman dari, apa namanya, pegiat suker dan Heeh, sebagainya heeh, ya heeh, gitu. heeh. Jadi mungkin bahan dan alat bisa jadi, teman-teman yang menyediakan seperti itu. Oke, oke, iya. Wah, ini podcast pertama BPP ya, Mas, di tahun 2026 ini? Eee, Gimana ya, ya sebenarnya kalau podcast kan udah, cuman kemarin tuh ya ini gedung baru, terus kita Oke. tuh kan gedung baru kalau nggak ada aktivitas gitu kayak gimana gitu kan. Aku Betul. ditagih buat, "Yuk, Ah, hidupin lagi podcast-nya." Cuman kalau bisa konsepnya beda, jangan cuma suara doang. Nah, makanya terus oke. dikasih ruangan ini, ya udahlah nyoba diotak-atik. Ya mungkin selain podcast buat klarifikasi kayak gini deh, buat Oke, postingan-postingan klarifikasi ya. karena sekarang kan aku juga bagian dulu dulu, aku sama Mas Anwar kan satu bagian tuh, Heeh, kerjaan. Terus betul. akhirnya kan sekarang udah tugasnya udah beda-beda, bahkan Iya. aku udah jarang megang di pelatihan, jadi Mhm. ketika ada bukan berarti satu kantor pasti tahu kerjaan temennya kan. Iya, Makanya, betul. biar aku jawabnya keluar kalau ditanya Benar sama sekali. alumni enak, Iya. ya paling nanti podcast-nya aku ngajakin temen-temen gini aja dulu deh gitu. Iya, Itu sih mikirku. iya. Ya mungkin nanti Mas Owner bisa aku undang lagi deh Mas. Mungkin Oke. kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang kayaknya butuh Mas Ah, Anwar yang siap. jawab. Iya, Ya sepanjang sepanjang kalau awal awal tahun gini kan masih belum, ribet sama kerjaan ya.
Betul, ini karena memang baru prepare ya, Mas. Heeh, ya Jadi nanti semoga waktunya juga ada sih nanti kalau udah ke pertengahan tahun ya, lagi ribut-ributnya kayaknya bakal susah nyari ya. narasumber malah aku. Oke, Iya oke. iya iya. Ya udah Mas, mungkin itu aja sebenarnya singkat sih. Jadi, Mhm, konsepnya emang podcast kali ini tuh pengennya aku tuh informatif, nggak terlalu iya, diplomatis gitulah. ya. Yang penting informasinya tuh nyampe ke Betul betul. teman-teman Iya alumni BPP, iya, ke pelaku industri, IKM yang kita bina, itu heeh, tuh nangkep gitu, lebih lebih jelas gitu. mhm. Mungkin itu aja sih Mas. Ya udah, eee, sekian aja dulu deh kayaknya. Baik, Sampai jumpa nanti di podcast selanjutnya. Makasih oke. Mas ya. Ya, terima Ya, kasih. oke Mas.